Selamat datang di video pembelajaran kita. Nah, di sesi ini kita bakal ngebahas sebuah tantangan yang bisa dibilang fundamental banget dalam dunia manajemen dan teknologi informasi. Gimana sih caranya kita membuat keputusan yang kompleks, tapi dengan lebih terstruktur, lebih jernih, dan pastinya lebih percaya diri. Oke, supaya lebih kebayang, kita mulai aja langsung dengan sebuah studi kasus. Coba deh Anda bayangkan sebuah situasi di mana keputusannya itu penting banget karena taruhannya tinggi dan akan sangat mempengaruhi masa depan seseorang. Oke, gini deh. Bayangin ada sebuah panitia seleksi, tugasnya berat. Milih cuma 10 orang buat program beasiswa spesial. Padahal yang daftar ada ratusan dan semuanya pinter-pinter, sama-sama berkualitas. Nah, di depan mereka ini ada tumpukan data, mulai dari IPK, prestasi ini itu, sampai latar belakang ekonomi. Pertanyaannya, mereka harus mulai dari mana? Nah, pertama-tama, ayo kita bedah dulu proses yang biasanya terjadi kalau nggak ada sistem yang jelas. Kita sebut aja ini keputusan dalam kegelapan. Lihat deh, panitia ini punya semua datanya, lengkap. Ada IPK, prestasi, riwayat organisasi, macem-macem. Tapi bukannya ngebantu, data yang seabrek ini malah seringkali bikin pusing. Bingung kan? Terlalu banyak variabel yang harus dipertimbangkan barengan. Karena nggak ada patokan yang jelas, yang objektif, diskusinya itu jadi debat kusir. Masing-masing anggota panitia bawa opininya sendiri, bawa biasnya sendiri. Ujung-ujungnya, yang menang seringkali bukan argumen yang paling rasional, tapi suara yang paling keras atau yang paling punya pengaruh. Dan hasilnya, bisa ditebak. Keputusannya jadi subjektif, susah banget dipertanggungjawabkan. Kalau ditanya kenapa milih si A, jawabannya muter-muter. Nggak konsisten juga. Kalau nanti ada kasus mirip, hasilnya bisa beda. Dan yang paling parah, ini rentan banget sama bias personal. Ini kan resep jitu buat ketidakadilan. Nah, kutipan ini ngena banget. Data tidak secara otomatis menghasilkan sebuah keputusan. Punya data seabrek itu nggak jaminan keputusannya bakal bijak. Kita butuh sesuatu untuk menjembatani data mentah itu dengan penilaian yang matang. Terus gimana dong solusinya? Apa datanya harus ditambah lagi? Bukan itu jawabannya. Alternatifnya justru ada pada pergeseran cara kita berpikir. Sebuah pendekatan yang dibantu oleh sistem. Nah, ayo kita lihat. Disinilah kita kenalan sama konsep inti dari mata kuliah ini, sistem penunjang keputusan, atau yang biasa disingkat SPK. Coba perhatikan deh kata kuncinya, penunjang. Jadi sistem ini bukan buat menggantikan manusia ya, tapi untuk mendukung proses kita dalam menilai masalah-masalah yang rumit dan gak terstruktur. Nah, ini penting banget nih buat ngebedain SPK dengan, katakanlah, sistem informasi manajemen biasa. Kalau sistem informasi biasa atau SIM, itu fokusnya ke belakang. Dia jawab pertanyaan apa yang udah terjadi, biasanya lewat laporan-laporan historis. Sementara SPK, dia ngelihatnya ke depan. Dia bantu kita jawab pertanyaan, oke, terus sekarang kita sebaiknya ngapain? Dengan cara menganalisis berbagai alternatif. Oke, sekarang kita balik lagi ke kasus panitia beasiswa tadi. Coba kita lihat gimana ceritanya berubah total waktu mereka mulai pakai pendekatan yang terstruktur yang dibantu sama SPK. Dengan SPK, prosesnya jadi jauh lebih rapi dan metodis. Pertama, panitia harus duduk bareng dulu buat sepakat kriteria apa sih yang paling penting. Langkah kedua, mereka harus kasih bobot. Misalnya nih, prestasi akademik itu bobotnya 40%, lebih penting dari kegiatan organisasi yang bobotnya mungkin 30%. Nah, setelah itu, baru sistemnya bekerja, memproses semua data kandidat berdasarkan kriteria dan bobot tadi. Terakhir, sistem akan menyajikan hasilnya dalam bentuk peringkat. Peringkat inilah yang jadi dasar rasional buat panitia mengambil keputusan final. Jadi, kelihatan kan bedanya? Apa sih perbedaan paling mendasar antara dua pendekatan ini? Yuk, kita bandingkan langsung. Dari yang tadinya chaos, penuh intuisi, jadi lebih jernih dan sistematis. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Lihat deh, prosesnya dari yang tadinya intuitif dan subjektif jadi sistematis dan rasional. Ketertelusuran atau traceability-nya dari yang tadinya susah banget ngejelasin kenapa, sekarang jadi transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting, konsistensi. Hasilnya nggak lagi untung-untungan, tapi bisa diulang dan bahkan diaudit. Nah, ini poin kuncinya. Tolong diingat ya, tujuan SPK itu bukan buat nemuin satu jawaban yang 100% benar atau sempurna. Nggak ada yang seperti itu. Tujuannya adalah memastikan prosesnya itu rasional, transparan, dan yang penting, meminimalkan bias dan kesalahan-kesalahan manusiawi. Nah, ini nih yang sering bikin salah paham soal SPK. Penting banget untuk digarisbawahi, sistem ini tidak menggantikan peran manusia sebagai pengambil keputusan. Terus, kalau gitu peran manusia jadi apa dong? Peran manusianya itu bergeser, bukan lagi jadi orang yang pusing-pusing menebak di tengah lautan data.
Sekarang manusia itu fokusnya untuk mengevaluasi di level yang lebih tinggi. Keahlian, pengalaman, intuisi mereka itu dipakai untuk menafsirkan hasil analisis sistem, bukan lagi untuk ngolah data mentah dari nol. Jadi, kenapa ini semua penting? Ya karena SPK ini pada dasarnya membantu kita untuk pertama, berpikir lebih sistematis soal masalah-masalah yang rumit. Kedua, mengurangi bias subjektif kita pas ngambil pilihan-pilihan penting. Ketiga, ngasih dasar yang rasional untuk keputusan-keputusan besar. Dan keempat, ya menjembatani jurang antara data mentah dan kebijakan yang bijaksana. Ini adalah skill berpikir yang krusial banget di dunia modern. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Coba deh pikirin, satu aja keputusan besar dalam hidup Anda atau mungkin di organisasi Anda. Kira-kira gimana ya hasilnya kalau waktu itu Anda pakai pendekatan yang lebih terstruktur? Karena pada akhirnya, kekuatan sejati SPK itu bukan di teknologinya, tapi pada kemampuannya untuk mengubah cara kita berpikir jadi lebih baik.